Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat kita masih berikan tetap mengingat tatap muka untuk melanjutkan pembelajaran kita. Yang kedua, salawat dan salam kami akan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita sampai akhir zaman. Aku selamat datang di pembelajaran IPS bersama Ibu Sulistiawati dari SMP Negeri 1 Bojo. Sekalian anak, hari ini saya masih berkesempatan membersamai kalian anak-anakku kelas 9A sampai 9G yang hebat, keren ya. Mudah-mudahan terus keren dan menjadi yang terbaik sampai akhir anakku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah bab 4B, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia masa Orde Baru sampai reformasi atau Orde Reformasi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama doa, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, ini adalah suri selalu motivasi ke kalian dan supaya terus belajar. Jangan lupa terus semangat, jaga iman, jaga imun, ya. Keren belajar IPS, nanti ada video. Nah, aku itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, mengenai kehidupan masyarakat pada Orde Baru. Silakan dibaca di bukunya di halaman 1. Ya, ada 7 tujuan. Kemudian kegiatan belajar sama. Biasanya anak jangan lupa mendengarkan penjelasan dulu ya, mengalami video di WA, Google Site, di YouTube, di channel Wisdosip, membaca. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim di sekolah, nah ini terus membaca dan membaca ya, belajarkan musik baik kelompok maupun mandiri. Ingat penilaian sama ke depan presensi kalian via WA, tulis, mengerjakan worksheet, ulangan harian, dan yang terpenting adalah etika dan kesopanan. Nah, aku ini ya sama kemarin sudah kita pelajari di sini kemerdekaan, liberal, pemimpin. Nah, sekarang kita pelajari ini Orde Baru 66 sampai 98 dan reformasi 98 sampai hari ini. Anakku ini sudah kita pelajari kemarin ya, masa akhir-akhir Orde Lama, di mana pada waktu itu terjadi pemberontakan PKI, puncak perjuangan itu ya. Nah, minta maaf kalau puncak pemberontakan PKI dengan segala fitnah dan kekejiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu setelah terjadi pemberontakan PKI Juni 65, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban tetapi ditolak. 10 Juni kembali menyampaikan tapi juga ditolak ya. Lalu karena kondisi setelah pemberontakan PKI itu kacau, pada waktu itu negara dalam keadaan kondisi tidak menentu, akhirnya terjadi gejolak di masyarakat. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah, yaitu terkenal dengan Super Semar atau surat perintah 11 Maret, yang intinya menugaskan kepada Jenderal Pak Soeharto pada waktu itu ya, untuk mengatasi kondisi di Indonesia setelah pasca G30 PKI. Ini anak pada tanggal 7 sampai 12 Maret 67 ya. Sebelum dilantik, setelah Soeharto menerima mandat, mereka membersihkan semua yang berbau PKI ya, dan PKI dinyatakan dilarang yang akhirnya Presiden Soeharto diangkat menjadi presiden yaitu 27 Maret 1998. Nah, sehingga sejak dikatakan ya Presiden Soeharto menjadi presiden, masa pada waktu itu disebut masa Orde Baru ya, di mana presiden dilantik 12 Maret 1967. Ada yang mengatakan sejak dikeluarkan Super Semar, ada yang mengatakan adalah tonggak Orde Baru. Kemudian kondisi politik setelah masa Orde Baru adalah yaitu Presiden Soeharto berusaha menstabilkan politik ya, melaksanakan fungsi ABRI, dan semuanya adalah untuk menetralkan dan memajukan negara kita. Pada waktu itu penyederhanaan partai, pada waktu kemarin kita pelajari banyak partai-partai, kemudian disederhanakan, adanya 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI ya, PDI. Kemudian pada waktu itu anak untuk memperdalam
penghayatan pengamalan Pancasila pada waktu itu dibentuk BP7, kemudian diadakan penataran wajib dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi. Bahkan saya mengalami itu ya, tidak hanya sebagai desa juga menatar dan rangka apa? Menanamkan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian politik luar negeri yang diambil oleh Presiden Soeharto, kita mengadakan kerjasama dengan luar negeri, dan pada waktu itu untuk melancarkan ekonomi mereka mencari dana atau pinjaman baik ke IMF tentunya maupun IGGI. Nah ini memang di bidang pangan ya pada waktu itu mencapai sukses besar ya pada zaman Orde Baru, bahkan sudah melaksanakan swasembada pangan dan mendapat penghargaan dari FAO yaitu Pangan Internasional. Sekarang kita lihat kondisi kehidupan budaya pendidikan ekonomi masa Orde Baru. Budaya ini stabilitas ya, karena saya mengalami anak Orde Baru ini yaitu stabilitas yang aman pada waktu itu. Kemudian pengembangan budaya juga cukup baik, lalu ada gerakan orang tua asuh, ada sekolah-sekolah ya, kalau kalian tahu kalau di desa-desa kalian ada SD Impres, nah itu adalah bukti nyata pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru. Ya, semua segi semua lini di mana pada waktu itu anak, nah kita kembali lagi ya, pada zaman Orde Baru ya semuanya sudah tertata. Saya pun mengalami sendiri, tahu sendiri anak pendidikan dan sebagainya ya, ada wajib belajar, bahkan stabilitas negara ini kalau menurut saya aman pada waktu itu ya. Nah, sehingga masyarakat bekerja dengan baik. Namun anak-anak dalam perjalanannya mungkin terlalu lama. Presiden Soeharto ini menjadi presiden di negara kita 32 tahun ya, 66 sampai 98. Akhir-akhir 98 terjadi di negara kita krisis moneter, dan juga di dalam negeri mungkin banyak orang-orang tua dan sebagainya anak sehingga tidak senang dengan kondisi pada pemerintahan Orde Baru ini. Akhirnya terjadi demo secara besar-besaran yang pada waktu itu saya ingat sekali ya, Pak Harto kalau tidak salah itu ke Mesir ya. Ini anak perjalanan politik ya, jadi Orde Baru dari tahun 66 ya sampai 98 ya, sekitar 32 tahun. Memang ada yang pro kontra, itulah di dalam sejarah bangsa itu pasti seperti itu anak. Makanya kalian harus benar-benar memahami ya. Sudah saya katakan bahwa belajar sejarah itu historia vitae magistra ya. Historia vitae magistra itu agak dengan sejarah itu adalah guru yang paling bijaksana. Kalian tahu kalau jadi pemimpin mana yang baik dan mana yang tidak baik, juga minimal dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau saya rangkum secara garis besar bahwa Orde Baru ini membangun semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dengan repelita, rencana pembangunan 5 tahun, pelita 5 tahun, jangka pendek, jangka panjang 5 sampai 30, jangka pendek 5 tahun itu. Kemudian ada trilogi pembangunan sangat tertata sekali ya, cerita 1, 2, 3, 4 yang dibangun sangat tertata sekali, sehingga masyarakat dapat merasakan apa hasil yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Nah, kemudian anak-anak kita pelajari sekarang selanjutnya. Kenapa pada waktu itu ya lahir gerakan seiring dengan perjalanan bangsa, ada yang pro kontra, akhirnya ada gerakan yang disebut gerakan reformasi. Saya ingat betul pada waktu itu mengalami betul anak kondisi negara kita perekonomianya sangat-sangat memprihatinkan, sehingga ini ada tuntutan penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan Presiden Soeharto dan ekonominya, amandemen konstitusi, pencabutan fungsi ABRI, pemberian otonomi daerah. Ini tuntutan dari reformasi. Akhirnya karena banyak tuntutan dan desakan, dengan bijak ya, yang disebut Pak Harto mendapat julukan Bapak Pembangunan Bangsa ya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan. Nah, akhirnya mereka tanggal 21 Mei 98 dengan ikhlas legowo demi kesatuan bangsa, mereka rela mengakhiri jabatannya dan menyerahkan kepada Habibie. Jadi sehingga sejak reformasi pada waktu itu 98 ya, 98 pada waktu itu maka disebut
Orde Reformasi di mana ditandai sejak penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Habibie yang kemudian melanjutkan perjuangan ini. Nah, tentu pasti terjadi perubahan politik, ya, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana ini di depan politik juga banyak sekali, dan pada waktu itu yang sangat menyolok anak-anak yaitu terjadinya pemilihan presiden secara langsung dan penghapusan Republik. Itu masa orde. Kondisi ekonomi, nah sekarang kalian bisa rasakan, bisa saksikan bagaimana kondisi masa reformasi sekarang ini. Kalau kita lihat ya, semakin banyaknya pengaruh-pengaruh asing sehingga makin tidak terkendali dan sebagainya. Kalau dulu zaman Orde Baru sangat ditata, nggak ada artis yang berani sampai buka-buka baju, itu nggak ada yang berani. Tapi sekarang coba benar-benar kebablasan, ya, kebablasan. Walaupun kita akui di sana sini juga banyak pembangunan, nah ini ya, kehidupan sosial kalian rasakan, kehidupan budaya, kemudian kehidupan pendidikan ya, sekarang ada penetapan nomor 20 tahun 2000 tentang sistem pendidikan nasional. Sekarang kita lihat pembangunan dari pendidikan dari tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Kemudian, nah itulah kehidupan pada zaman reformasi, sehingga jauh beda kalau dulu pada zaman Orde Baru dengan Pak Harto, ya, karena saya juga mengalami, bahkan saya sekolah pernah dapat beasiswa Supersenar. Kalau kita lihat kehidupan sosial budaya itu tertata, pembangunan tertata, yaitu dengan adanya biasanya dituangkan dalam ada repelita pembangunan 5 tahun, kemudian repelita rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, ya, ada jangka panjang dan pendek, ada trilogi pembangunan. Nah, nanti sudah saya tuliskan di worksheet, bisa kalian baca. Nah, setelah perjalanan bangsa, saya ulangi lagi, Pak Harto banyak didesak dan sebagainya, tuntutan, akhirnya, nah ini yang perlu kalian catat, mereka legowo meletakkan demi persatuan keselamatan bangsa, mereka meletakkan jabatannya pada itu diamankan kepada B.J. Habibie. Kemudian sejak itu kita mengalami Orde Reformasi 98 sampai saat ini. Ya, salah satu yang bisa kita lihat adalah pemilihan presiden secara langsung, kemudian Utoda dan sebagainya. Ini adalah yang dilakukan oleh reformasi. Kita tidak tahu apakah kita pelajari dari Orde Lama, Orde Baru, reformasi atau orde lain, kita lihat saja. Karena sejarah akan terus berkembang menjawab tantangan bangsa. Yang perlu kalian persiapkan belajar agar kalian paham dan tahu bagaimana sejarah perjalanan bangsa, bahkan perjalanan kalian sendiri dalam meraih cita-cita menuju kehidupan yang lebih baik, sukses dunia, sukses akhirat. Itulah tentang Orde Baru dan reformasi yang kita pelajari saat ini. Coba ya, jadi lebih jelasnya nanti silakan di worksheet ini kalian bisa mempelajari kegiatan 9 sampai kegiatan 17. Di situ sudah saya berikan stimulus atau tulisan-tulisan pengantar untuk lebih memudahkan sejarah. Kemudian lebih sipnya lagi silakan kerjakan worksheetnya itu dengan baik, dengan tertib, dipelajari, tidak hanya mengerjakan tapi membaca dan membaca. Itulah pelajaran kita hari ini, yaitu masa Orde Baru sampai Orde Reformasi. Coba kalian baca ya. Kita dilihatkan sebagai pemenang, kita untuk terbang tinggi, namun ada yang memegang terlalu erat, yaitu ketakutan. Tidak ada yang mau melepaskan ketakutan, tidak beranjak dari posisinya, atau kadang kita terlalu memegang zona kenyamanan hingga takut dan tidak mau melepaskannya. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi pencundang, tapi kita disiapkan oleh Allah berpotensi untuk sukses. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa engkau meraihnya. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang-bintang di jiwa. Anak-anakku, selamat berjuang. Semoga sukses, doa terindah ya. Sekali lagi saya senang sekali bersama kalian, anak-anak hebat ya. Anak-anak tegas ya, anak-anak yang penuh semangat, karena walaupun belajar di rumah, kalian sudah mengumpulkan tugas-tugas terutama worksheet ini dengan tertib. Ada sih yang belum, tapi saya yakin semuanya nanti akan indah pada waktunya dan bekerja dengan baik. Karena raih mimpimu saat ini, itulah sekelumit pelajaran sejarah hari ini. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi titik awal
yaitu peluru pelepas untuk kalian menjadi sukses. Demikian anak-anak, marilah kita akhiri supaya berkah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.